Sahabat DKB, jumpa kembali dalam acara baru kami di tahun 2022 ini, Krida Bagimu Negeri, KBN, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama IKB dengan Universitas Kristen Kedai Wacana, Ukrida. Ukrida adalah tempat yang sangat tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda orang-orang muda dan bagi putra-putri Anda, bagi Anda yang orang tua yang bergabung dengan kami saat ini. Acara ini akan mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dan dilihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja perspektif iman Kristen. Dan topik kita kali ini adalah tetap terkoneksi dengan remaja, dan untuk ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Evans Gary, PhD. Selamat datang Pak Evans. Sama-sama Pak. Apa kabar Pak? Ya, baik. Ya, Pak Evans adalah dosen di Fakultas Psikologi Ukrida ya Pak? Atau sekarang dekan ya Pak? Bukan Pak, jadi dosen biasa saja. Wakil rektor? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya, Pak Evans ini cukup akrab dengan gereja-gereja karena beliau sering sekali memberikan ceramah-ceramah di gereja-gereja ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologi. Tetap terkoneksi dengan remaja. Pak Evans sangat sukar terkoneksi dengan anak remaja. Demikian keluhan sejumlah orang tua ya, yang biasa saya dengar sebagai seorang pendeta begitu. Nah, apakah ini benar Pak? Apakah benar bahwa memang sukar terkoneksi antara orang tua dengan anak remajanya? Dan kalau ini benar, ya apa yang menyebabkan sulitnya orang tua ini berkomunikasi atau terkoneksi dengan anak mereka yang remaja, Pak Evans? Iya, ini menarik ya Pak. Kalau kita melihat atau memikirkan koneksi, ini zaman sekarang koneksi ini rasanya penting sekali. Sangat Pak. penting ya Pak. Iya. Apalagi di zaman dimana memang kita sangat mengandalkan teknologi. Nah, koneksi ini bukan hanya meliputi bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi terutama kan bagaimana kita mampu untuk menjalin relasi. Nah, anak-anak kita yang remaja ini, mereka mengalami perubahan Pak. Okay. Dan bahkan perubahannya itu sangat drastis ya. Dalam fase kehidupan remaja, seorang anak mereka berubah dengan sangat cepat sekali, sehingga itu berdampak pada perubahan-perubahan pada pikiran mereka, pada perasaan mereka, pada tubuh mereka. Nah, sementara orang tua anak-anak remaja itu cenderung tentu saja mereka lebih stabil. Jadi perubahan yang dialami atau dirasakan oleh orang tua biasanya cenderung lebih lambat dan stabil, sehingga koneksi yang terjadi di antara anak remaja yang berubah dengan cepat dan orang tua yang mungkin hampir dibilang perubahannya itu sangat minim sekali, ini yang menyebabkan seringkali nggak nyambung Pak. Ini seringkali sukar Pak, gitu mungkin. Ya, jadi perubahan-perubahan yang begitu besar dan cepat dalam diri anak remaja pada satu sisi, dan pada sisi yang lain orang tua relatif stabil ya, karena pertumbuhannya bukan udah selesai sih, tapi relatif sudah mencapai titik tertentu begitu ya Pak ya. Jadi sekali. Itu yang membuat tapi kalau kepada anak mereka yang usia kanak-kanak kenapa bisa ya Pak? Nah ini Pak, karena anak yang masih kecil mereka cenderung biasanya ikut ya. Betul, tunduk pada otoritas. Mereka itu lebih mudah diatur, mereka itu mampu untuk mengikuti instruksi dari orang tua. Sedangkan seorang remaja ketika mereka sudah mengalami perubahan terutama pada cara berpikir mereka, mereka sekarang mampu untuk bukan hanya mengikuti, tapi bahkan memberikan challenge, tantangan. Mengkritisi. Betul, orang tua mereka. Sehingga itu yang menyebabkan orang tua tidak mampu meresponi ketika anak remaja sekarang secara pemikiran mereka juga seperti orang dewasa. Walaupun belum, Pak. Kan mereka sedang transisi dari anak menuju ke dewasa. Nah, saya jadi ngeri sekarang. Jadi, orang tua bukan hanya cenderung tidak berubah, ya, atau stabil, tapi mungkin mereka belajar dari, kan anak-anak itu kan belajar dari orang tua. Tapi ketika orang tua mendidik anak-anak yang usia kanak-kanak, yang relatif tadi patuh, ikut petunjuk orang tua belajar sesuatu. Berarti kalau saya ngomong, you ikut. Iya. Begitu ya Pak? Sekarang tiba-tiba di-challenge sama anak mereka, saya ngomong ini, dia bilang, no, bukan ini. Jadi, bukan hanya karena tidak berubah, tetapi juga sudah terbiasa dengan anak mereka yang usia kanak-kanak. Sampai berapa sih kanak-kanak Pak disebut kanak-kanak itu? Ya, ini batasannya nggak mutlak ya Pak ya. Kurang ya, lebih lah. Kurang lebih, biasanya kalau kita batasi pada usia sekolah dasar. Oke, Nah, itu kanak-kanak. Betul.
Jadi Gitu, mulai Pak. SMP itu udah usia remaja begitu. Kurang lebih. Oke. Nah, tadi kan Pak Evans berkata bahwa ini soal perubahan yang besar. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam diri remaja yang secara fundamental berbeda dari masa kanak-kanak sehingga membuat orang tua tadi merasa tiba-tiba sukar terkoneksi. Dulu kamu patuh amat sama saya. Sekarang kok bukannya hanya tidak patuh, malah menantang Iya. dan menentang. Apa perubahan yang fundamental, Pak? Nah ini Pak, ini perubahan yang sebenarnya perlu kita cermati yang seringkali juga tidak diketahui atau tidak dipahami, yaitu bahwa ketika seorang anak memasuki masa remaja, otak anak-anak remaja ini sedang berkembang secara sangat drastis, Pak. Nah ini yang mungkin Bapak pernah dengar istilah the golden years. Orang tua cenderung tuh hanya fokus di 5 tahun, 6 tahun pertama. Padahal Pak, kita bersyukur dengan kemajuan teknologi di bidang neurologi, nah para ahli mampu untuk memotret otak, gitu ya Pak. Otak beneran ya Pak, bukan otak-otak. Kalau otak yang dimakan, Pak. Betul. Nah, mereka kemudian mampu untuk meneliti dan melihat bahwa bagaimanakah pada bagian tertentu otak khususnya, ini ada sedikit istilah yaitu di bagian otak yang depan Pak, prefrontal cortex, di mana ditemukan oleh para ahli ini merupakan bagian otak yang sangat penting dalam berpikir. Nah, inilah yang menjadi salah satu penjelasan bahwa anak-anak kita yang sudah remaja ini, mereka sekarang sedang sebenarnya disiapkan secara natural oleh tubuhnya untuk mampu ya berpikir layaknya orang dewasa, berpikir analitis, dengan matang, berpikir analitis, berpikir secara abstrak. Nah, kalau penjelasan saya gini Pak, jadi secara hardwire-nya itu nih udah disiapkan Pak. Tapi, nah secara fungsi, nah ini kan mesti digunakan, mesti dilatih gitu loh Pak. Nah ini yang seringkali tidak dipahami juga oleh orang tua. Ya berpikir, wah anaknya udah besar, badannya udah seperti mama papanya, lebih tinggi dari bahkan mama lebih papanya. tinggi. Mereka pikir ya harusnya kalau udah besar ya layaknya orang dewasa dong gitu. Padahal memang tubuh mereka sudah siap, otak mereka sudah siap, namun mereka perlu dibantu untuk mereka berlatih menggunakan keterampilan yang sebenarnya sudah ada dan sudah dimiliki secara hardware-nya Pak, secara hardwire-nya di dalam diri mereka. Nah ini jadi perkembangan atau perubahan dari otak ini sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa ini sangat fundamental, dan kalau orang tua mampu memahami ini, orang tua bisa menjadikan ini sebagai kesempatan, peluang untuk membantu anak-anak berlatih, misalkan dalam contoh ngambil keputusan Pak. Nah gimana nih anak-anak remaja kalau ngambil keputusan kan gitu. Nah, kita seringkali orang tua tuh khawatir, aduh, gimana kalau mereka salah dan sebagainya. Justru Pak, itu adalah latihannya. Secara otak mereka itu siap, tetapi mereka kan butuh prakteknya Pak. Nah, itu yang Jadi perlu mentor di situ ya, Pak? betul sekali Pak, betul sekali. Jadi sehingga orang tua harus bisa memahami bahwa tubuh mereka siap, tetapi mereka butuh latihan, butuh praktek untuk menggunakan kemampuan berpikir mereka. Itu Pak. Sebutlah kekurang siapan dalam praktek itu kan berkembang luar biasa di otak mereka. Tapi sebenarnya mereka perlu waktu berlatih tadi. Betul. Nah biasanya apa sih dalam periode ketika sedang bertumbuh ini Pak, yang misalnya muncul dari anak-anak remaja yang bisa membuat orang tua kok jadi gini? Apa sih Pak? Apakah ada tadi kan sudah kasih contoh mengenai pengambilan keputusan. Saya tadi kesimpulkan berarti orang tua perlu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk keliru mengambil keputusan. Betul. Apalagi sih Pak yang hal-hal yang mungkin orang tua nggak suka gitu loh, sebagai dampak pada satu sisi sudah tersedia, tetapi prakteknya belum bisa mengeksekusinya. Misalkan dalam hal ketika mereka mau tentu saja mandiri, ini kan paling mungkin juga salah satu yang paling kelihatan sangat jelas ketika anak remaja. Jadi ketika mereka mau melakukan segala sesuatu sendiri, ketika mereka mau mengambil keputusannya sendiri. Nah, orang tua kalau dulu anaknya masih kecil ya, masih kanak-kanak, itu kan
hampir terlibat dalam segala pengambilan keputusan anak. Nah, sekarang ketika anak sudah remaja, ya, mereka kan sudah siap untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, bagaimana peran orang tua justru mampu untuk memfasilitasi anak remaja ini, mereka mampu untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tanggung jawab untuk mereka melakukannya sendiri. Nah, itu loh, Pak. Saya mau nyambung dengan penjelasan ini, Pak. Jadi gini, anak-anak remaja ini pertanyaan dari salah seorang teman saya nih, Pak. Orang tua. Orang tua yang punya anak remaja. Ya. Kalau anak saya udah gede lah kalau anak saya. Jadi ada pertanyaan dari teman saya begini. Remaja ini kan biasanya ingin diberi ruang. Tadi kan kemandirian barangkali maksudnya yang tadi Pak Evan. Tapi juga perlu perhatian khusus, bantuan dari orang tua. Nah, sehubungan dengan itu, sebatas apa ruang kebebasan itu harus diberikan kepada mereka, dan sedekat apa atau sebesar apa orang tua harus memberikan perhatian, memberikan pertolongan, supaya jangan sampai pertolongan diberikan juga salah direspons, dianggap sebagai intervensi nanti, Pak. Ini kan orang tua jadi susah nih, Pak. Betul. Nah, ini Pak, saya pikir ini kita bisa bahas dalam konteks privasi, Pak. Oke. Nah, pada konteks keluarga-keluarga tertentu, di mana misalkan di rumah itu keluarga mampu menyediakan ruangan khusus buat anak. Nah, di situ anak-anak remaja ini mereka menginginkan privasi untuk diri mereka sendiri. Nah, banyak sekali kecenderungan orang tua sulit untuk mampu memberikan merelakan privasi, itu ya, merelakan itu, Pak. Karena tentu saja banyak pemikiran, banyak kekhawatiran gitu ya. Apa yang mereka lakukan sendirian, apa yang mereka lihat, apalagi sekarang dengan juga teknologi, Pak, sosial media. Sebenarnya di sosial media juga mereka tuh juga membutuhkan atau menginginkan ruang untuk mereka sendiri. Ketika anak-anak mereka memiliki akun mereka sendiri, nah biasanya nih cenderung orang tua juga jadi khawatir, Pak, takut, wah, apa yang mereka lakukan di dunia maya ini, gitu. Itu ruang yang sepertinya tuh, wah, penuh dengan banyak sekali pertanyaan. Godaan dan cobaan. Betul, Pak. Nah, ini yang akhirnya seringkali diresponnya dengan keliru. Yaitu yang terjadi adalah orang tua akhirnya melakukan atau meresponi dengan cara yang sama ketika anaknya masih kanak-kanak, yaitu memberikan instruksi. Gitu, melarang, memberikan perintah-perintah yang akhirnya diresponi oleh anak-anak remaja itu dengan respons yang negatif, gitu. Mereka merasa orang tua mereka nggak percaya, nggak dimengerti, begitu. Nah, mungkin ada cara lain sebenarnya, Pak, untuk mengatasi itu, yaitu dua hal yang menurut saya penting. Satu itu perlu untuk membangun rasa trust kepada anak remaja. Betul. Jadi bagaimana anak-anak mampu memiliki trust pada orang tua dan juga orang tua mampu untuk trust ke anak. Ini penting sekali. Kedua adalah mampu untuk meresponi dengan cara yang mungkin lebih efektif menurut saya daripada memberikan instruksi. Mungkin lebih baik dengan cara bertanya, memberikan pertanyaan. Nah, ini respons yang akan lebih menolong untuk menghindari justru konfrontasi-konfrontasi, Pak. Kalau tadi kan memberi kepercayaan, apakah boleh jadi nih, Pak? Kalau tadi kan anak harus percaya kepada orang tua, orang juga harus percaya bahwa kalau mereka di dalam ruang kamar mereka tersebut, mereka aman-aman aja. Apakah kekhawatiran orang tua ini sebenarnya karena dia nggak yakin pada nilai-nilai yang telah dia tanam ketika masih kanak-kanak? Kan kalau ini fondasinya kuat, kan saya nggak takut anak saya karena saya sudah menanamkan. Apa bisa begitu, Pak? Bisa jadi, Pak. Tetapi mungkin juga menurut saya cukup beralasan. Ketika orang tua khawatir karena memang zaman sekarang ya, Pak, dengan sosial media kita, dengan internet kita yang begitu cepat sekali ya, memang menurut saya cukup beralasan orang tua khawatir. Namun demikian, saya rasa ada banyak strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam rangka tadi ya. Kita tidak mungkin menutup akses anak-anak dari ruang mereka, kan begitu. Dan itu menurut saya tidak baik dan tidak nggak mungkin efektif juga, Pak. Kita tutup, mereka buka lagi. Mereka lebih pintar dari kita. Benar, Pak. Justru malah saya pikir orang tua di sini harus dengan usaha, dengan sengaja ya memikirkan bagaimana strategi-strategi efektif memberikan anak-anak remaja ini ruang privasi, tetapi juga
tadi dengan trust. Contohnya salah satu usul begini Pak, misalkan di media sosial, ya salah satu yang juga mungkin baik adalah memfollow akun anaknya. Nah, jangan gitu komen loh. ya. Tapi Pak, banyak orang tua yang komen ke saya begini, oh iya Pak, tapi anak-anak kan pinter, mereka punya akun kedua. Itu karena orang tua udah komen, Pak. Oh, iya, itu komen betul. kan di blok. Bikin akun baru. Iya. Jadi follow tapi diam aja. Nah, tentu saya juga memberikan saran orang tua ya harus tentu dengan persetujuan anak. Iya, gitu. iya. Jadi jangan stalking anaknya, tapi anak tahu bahwa oh mereka senang gitu loh dengan bahwa orang tua tuh juga di sana ada ya. Mereka juga bisa dengan nyaman, ya mereka bisa mengungkapkan diri, bisa beraktivitas di ruang tersebut gitu ya. Ya, ini baru segmen pertama para sahabat dan ini sudah sangat menarik ini. Jadi sangat mungkin orang tua terkoneksi dengan baik dengan anak dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Tapi kita berhenti sejenak dulu Pak untuk beri kesempatan bagi beberapa informasi berikut ini. Masih dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara YKB dengan Ukrida tempat menyiapkan masa depan yang sangat tepat. Kita bicara tentang tetap terkoneksi dengan remaja bersama dengan Bapak Dr. Evan Gary. Pak Evans, kalau tadi ada titipan dari orang tua, ini anak remaja ini suka mengeluhkan begini Pak. Orang tua tuh nggak ngerti. Mereka nggak ngerti kita, tapi suka ngomong kasih kasih nasihatin itu, padahal mereka nggak ngerti diri kita. Nah, pertanyaan saya Pak, apa sih yang menyebabkan anak-anak remaja ini kurang atau merasa kurang dimengerti oleh orang tua? Padahal orang tua kan sebenarnya berusaha juga mengerti, tetapi anak remaja mengatakan mereka tidak mengerti. Apa yang menyebabkan ini Pak? Sebutlah nggak nyambung ini. Ya, untuk menjawab itu Pak, saya mau mengutip seorang pakar di bidang psikologi bernama David Elkin. Dia menjelaskan bahwa pada saat seorang anak itu remaja, anak-anak punya satu kecenderungan berpikir di mana mereka melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang diri sendiri dan juga ada semacam pemikiran bahwa diri itu unik, spesial gitu. Tidak ada orang yang bisa mengerti diri mereka kecuali diri mereka sendiri. Nah, dia menamakan fenomena itu sebagai personal fable. Jadi itu adanya kecenderungan yang memang dialami oleh seorang ketika memasuki masa usia remaja. Nah, namun demikian, ketika kita orang dewasa, orang tua mampu memahami itu, begitu ya. Kita justru harus meresponinya juga dengan tepat, Pak. Jadi ketika anak mengatakan misalkan kepada orang tua ya, Mama memang nggak pernah mengerti aku. Kalau kita memikirkan itu dan kemudian mengambil keputusan, apa? Maksudmu? Aku tidak pernah mengerti dirimu. 24 jam saya mikirin kamu. Padahal begitu kan Pak. Sedikit pun begitu. Nah itu kan kemudian nanti kita malah jadi meresponinya dengan keliru begitu. Kemudian kita menjadi kesal, marah terhadap pernyataan itu. Padahal mungkin justru itu hanya menunjukkan bahwa inilah anak-anak remaja kita. Dan itu wajar gitu ketika anak-anak merasa dan mengekspresikan juga demikian. Nah oleh karena itu justru disinilah kita berlatih bersama dengan anak-anak kita sebagai orang dewasa atau orang tua membangun kemampuan mereka berempati. Nah ini merupakan satu kunci penting lagi yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita. Bagaimana mereka mampu mengambil perspektif ya dari orang lain dan tidak melulu hanya dari diri mereka sendiri. Jadi menarik mereka dari kecenderungan melihat dari satu sisi perspektif mereka itu untuk ada loh cara lain untuk melihat persoalan ini. Betul. Tapi kalau tadi ya Pak Evan mengatakan orang tua merespon dengan dengan baik, dengan kalau mereka bilang Mama nggak ngerti.
Nah, semestinya kalau anak ngomong gitu, orang tua mesti ngomong apa sih, Pak? Oh iya ya Pak, Mama nggak ngerti. Ya deh, kamu kasih tahu deh gimana Pak? Apa gimana sih, Pak? Ya, boleh juga begitu. Yang pertama, Pak, jangan cepat kesal atau marah. Oke, jangan itu cepat penting kesal. sekali. Tahan diri. Betul Warok sekali. ke-9 ya, Pak. Iya, Penguasaan diri. betul, Oke. Pak. Jadi, secara literal kita tidak perlu untuk menafsirkan segala ekspresi pernyataan anak-anak itu, gitu. Lalu kemudian mengambil kesimpulan begitu saja, gitu loh, Pak. Nah, itu penting sekali untuk dipahami. Berempati berarti kita orang tua atau orang dewasa juga mampu untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan diri anak mereka. Misalkan gitu ya Pak, contoh ketika anak mengatakan pada orang tuanya, aku nggak mau sekolah lagi mah, gitu. Lalu orang tua mengatakan, apa? Kamu nggak mau sekolah lagi? Kamu mau jadi seperti apa? Seperti mulai disebutkanlah satu persatu Pak. Si ini, si itu, siapa? Padahal mungkin kan bukan maksudnya begitu. Jadi kan akan lebih baik dengan mengatakan, oh, kamu merasa ada sesuatu yang kacau ya dengan sekolah. Apa itu? Ceritakanlah. Nah, dengan begitu orang tua berusaha untuk memahami dan menunjukkan juga kepada anak bahwa ini loh, saya berusaha mengambil perspektif dirimu. Nah, dengan latihan-latihan seperti ini antara orang tua dengan anak remaja, anak juga akan belajar, oh ya, dia merasa dimengerti dan dipahami oleh orang tua. Apakah saya bisa menerjemahkan empati itu dengan menyeberang begitu, mengambil posisi anak sehingga bisa melihat yang sedang ia sampaikan dalam perspektif anaknya sendiri. Andaikan dia, atau mungkin ingat kisah remaja gini nggak sih dulu? Betul, apa Pak. begitu? Betul, Pak. Betul sekali. Jadi disinilah kemudian orang tua juga perlu untuk terus-menerus berlatih. Yang pertama tentu sebelum berempati itu ya, tadi Pak, harus mampu untuk mengelola yang seperti tadi Pak Arlius katakan, mengelola diri, mengelola yang buah roh yang ke-9 ya Pak ya, pengendalian diri, karena dengan begitu maka orang tua akan mampu membangun juga empati. Tapi kalau udah belum apa-apa sudah kesal dulu, marah dulu, maka ya boro-boro empati ya Pak. Nah, jadi responnya akan kesal dan marah kepada anak. Jadi mungkin jangan memandang apa yang seolah-olah seperti kata serangan atau pemberontakan dari sang remaja ini sebagai benar-benar serangan dan pemberontak. Bukan itu yang mereka maksudkan. Betul. Ada sesuatu. Betul. Dan ini hanya sebutlah ekspresinya saja sebenarnya. Betul. Mereka tidak sedang menyerang orang tua. Betul sekali Pak, betul sekali. Dan banyak contoh yang begitu. Jadi suatu kali misalkan saya bisa cerita ada seorang anak yang mengatakan pada orang tuanya, aku nggak mau lagi jadi anak mama. Wah. itu kan kayak menohok banget. Betul Pak. Waduh, kalau kemudian itu diasumsikan kemudian disimpulkan, wah anakku ini. Nah ini kalau kayak cerita zaman dulu ini ya cerita maling kundang ya Pak ya. Tapi itu kan cerita dongeng ya Pak ya. Nah, tidak perlu juga diterjemahkan seperti itu ya. Jadi kita bisa memahami bahwa apa yang membuat mereka mengatakan begitu. Apa yang membuat anak remaja ini mengekspresikan demikian. Kalimat itu pasti keluar bukan tanpa sebab, tanpa sesuatu begitu ya Pak ya. Nah disitulah orang tua berusaha untuk mencoba memahami, mencoba untuk meresponi dengan mencoba melihat tadi yang Pak Alenus katakan ya, keseberang begitu ya, melihat oh ada perasaan tertentu yang mungkin melatar belakangnya itu. Ya, jadi memang yang harus berusaha keras kan orang tuanya ya Pak. Betul. Ya karena kadang-kadang orang tua bilang, saya sih pengen ngobrol, pengen ngerti, tapi anak saya nggak mau diajak ngobrol. Jadi gimana Pak? Betul Pak, itu memang yang sering kali dikeluhkan. Ditanya ini dia bilang, iya, enggak. Jadi jawabannya itu, enggak, iya. Jadi gimana saya ngerti? Nah ini Pak, seringkali kita tuh merasa bahwa mereka ini udah besar dan mereka harusnya jadi sama seperti kita gitu loh. Kalau saya tanya kamu jawab dan kita dialog. Nah ini Pak, kita juga harus ingat bahwa mereka ini belum sepenuhnya dewasa, tapi juga tidak lagi anak-anak. Tapi juga kita harus ingat, kitalah orang dewasanya, bukan mereka lah anaknya. Ya, jadi, ketika pun mereka misalkan tadi seperti Pak Ananis bilang, mereka tidak meresponi balik, mereka juga cuek, mereka anak Pak, kita orang dewasanya. Jadi kita harus ingat bahwa, oh ya, justru saya harus meresponi mereka sebagai orang dewasa yang lebih mampu, lebih dewasa, lebih matang dibanding anak remaja ini. Ini penting banget ya, penting banget. Yang kitalah orang dewasa, orang tua nih. Kita orang dewasa, mereka anak-anak. Jadi jangan dibalik.
mereka yang dewasa kita jadi kanak-kanak. Ya, kalau mereka ngambek, ya wajar namanya anak. Kalau kita yang ngambek, ada yang salah di situ. Betul, Pak. Oke, Pak, saya mau kaitkan sedikit dengan pandemi ini, Pak. Ya, saya kira kan pandemi ini membawa COVID-19 membawa sebutlah persoalan atau mungkin tekanan tertentu bagi anak-anak remaja ini. Nah, permasalahan apa yang dialami oleh para remaja secara di masa pandemi ini? Apa yang paling berpengaruh di persoalan itu yang memberi dampak pada relasi dengan orang tua? Iya. Ya, Pak, saya pikir pandemi ini berdampak bagi semua orang, baik orang tua, ya dewasa, remaja, anak, gitu ya, Pak. Nah, apalagi di masa remaja ini ya, saya mau mengutip survei yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Jiwa di Indonesia, Pak. Di tahun 2020 mereka memiliki tes yang mereka tempatkan di website mereka, lalu orang-orang boleh memeriksakan diri, swab periksa begitu ya, Pak ya, dan ternyata mereka menemukan bahwa cukup banyak orang yang mengalami kecemasan dan depresi. Dan ternyata dari berbagai usia orang-orang yang memeriksakan diri, mereka yang paling banyak justru di antara kelompok usia 17 sampai 29, lalu juga yang lebih dari 60. Jadi memang di masa-masa remaja ini, Pak, mereka itu juga mengalami kecemasan, mereka juga mengalami depresi. Nah, saya juga mau menyoroti ini kalau kita sekarang melihat di media sosial, Pak. Di mana media sosial itu juga anak-anak hari ini mereka aktif sekali ya di media sosial. Saya mau mengutip salah satu penelitian dari sekarang sebutnya Meta ya, Pak ya. Dulunya Facebook. Nah, Meta itu melakukan penelitian lalu menemukan bahwa kurang lebih ada sekitar 30% gitu ya pengguna Instagram itu mereka merasa ketika memang Instagram ya mereka merasa permasalahan mereka itu jadi lebih buruk. Nah, khususnya misalkan terkait dengan ini, Pak, mengenai tubuh yang mengenai bagaimana mereka melihat tubuh mereka sendiri. Bukan berarti bahwa begini, tadinya sebelumnya mereka tidak punya masalah lalu setelah pakai Instagram jadi masalah, enggak. Jadi ketika seorang, contohnya gini, ketika seorang anak remaja itu mereka punya permasalahan dengan tubuh mereka. Nah, waktu mereka menggunakan Instagram, permasalahan yang sudah ada ini justru tidak membuat pemakaian Instagram itu jadi lebih baik begitu, malah cenderung penilaian mereka semakin buruk. Gambar diri, konsep tubuh terutama. Konsep tubuh ya. Betul gitu, Pak. Karena kan tentu saja ya secara visual ya Instagram itu merupakan media yang sangat visual sekali begitu ya. Kita melihat foto, video dan sebagainya. Nah, dengan demikian, Pak, yang saya mau katakan dengan situasi pandemi ini di mana akhirnya kita dibatasi secara sosial, kita banyak akhirnya dengan kita menggunakan internet, kita menggunakan media-media sosial yang mungkin juga akhirnya tidak menolong bagi anak remaja untuk mereka mengatasi gejolak emosi mereka ketika mereka cemas, ketika mereka depresi. Itu yang sekarang mungkin menjadi tantangan di masa pandemi ini. Jadi kecemasan ya, Pak? Betul. Apa sih yang paling membuat anak remaja ini merasa cemas? Menurut saya salah satu yang paling besar dan memang juga cukup sangat relevan dengan kehidupan mereka adalah sekolah. Itu pasti. Jadi penelitian kami di Ukrida ya, sebelum pandemi kami meneliti di remaja, kurang lebih ada sekitar 500 lebih remaja yang disurvei. Kami menemukan bahwa hampir 20% ya dari sampel tersebut itu mereka memiliki kecemasan yang tinggi terkait dengan ujian. Nah, ini wajar. Nah, ini wajar, Pak. Artinya namun demikian, kita juga harus melihat bahwa ini jadi tantangan, terutama apalagi pandemi, Pak. Di mana belajar dari rumah, hanya berhadapan tiap hari dengan online, mereka juga tidak bisa berinteraksi dengan teman, mereka juga jadi akhirnya kehilangan satu sistem yang mereka justru butuhkan justru di masa remaja ini gitu loh, Pak. Iya, mungkin Pak Lanus ingat dulu masa remaja kan main dengan teman, berinteraksi dengan bebas. Wah, dengan pandemi ini akhirnya betul-betul terbatas sekali. Nah, inilah yang menyebabkan banyak anak remaja mengalami kehilangan yang luar biasa masa-masa tersebut. Jadi kehilangan masa remajanya ya, Pak ya? Betul. Kecemasan karena sekolah tadi itu karena itu kecemasan yang umum seperti ketika sebelum pandemi juga atau itu ketika pandemi itu semakin meningkat?
semakin meningkat, terutama tadi ya Pak, karena tadi dengan segala macam pembatasan, keterbatasan sosial kita justru malah membuat mereka akhirnya terfokus sama diri sendiri dan ruang lingkup mereka yang ada di rumah dengan keterbatasan tersebut. Nah, apakah kecemasan ini akan berpengaruh pada perkembangan mereka kemudian setelah beberapa pesan berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri bersama dengan narasumber kita Bapak Evans Gary PhD. Ya, ini program kerjasama antara YKB dengan Ukrida. Ukrida tempat yang tepat untuk mempersiapkan masa depan. Nah, tadi Pak di ujung segmen yang kedua saya menitikkan pertanyaan, apakah kecemasan sebagai salah satu persoalan yang sangat menekan atau yang dialami lah oleh para remaja di masa pandemi ini yang semakin kuat dialaminya, ini akan berpengaruh atau mempengaruhi perkembangan mereka ke depan, Pak? Ya, tentu saja cemas itu dalam batasan tertentu wajar ya Pak. Artinya kita mungkin bisa mengalami kecemasan dalam berbagai hal. Namun demikian, ketika kecemasan itu bertambah terus, menjadi gangguan kecemasan. Betul. Kemudian lalu tidak bisa juga diatasi. Kita tidak mampu untuk memiliki strategi-strategi yang tepat ya. Malah cenderung akhirnya menjadi depresi, mengurung diri, lalu kemudian kita tidak mampu juga untuk membicarakannya dengan orang lain, itu yang akan berdampak. Dan akhirnya saya menemukan kalau seringkali kita misalkan lihat di media sosial ya, kalau kita lihat di komentar-komentar, kolom-kolom komentar tuh dengan mudah kita bisa menemukan mereka akhirnya mencari cara mereka mengekspresikannya lewat komentar-komentar di media sosial. Saya membaca misalkan ada anak umur 13 tahun, saya sedang cemas, saya sedang depresi dan sebagainya. Jadi mudah sekali mereka mengungkapkan ekspresi kecemasan mereka itu justru di media sosial yang mungkin sebenarnya juga tidak menolong untuk mereka mengatasi hal tersebut. Itu yang nanti bisa berdampak jangka panjang. Oleh karena itu mungkin bagi orang tua, bagi orang dewasa yang mendampingi anak remaja perlu melihat, memahami hal tersebut, peka, dan kemudian juga bisa membantu ketika anak-anak remaja kita mengalami situasi tersebut. Apakah ada gejala tertentu sih Pak yang bisa kita baca dengan lebih mudah bahwa ini remaja ini bukan sekedar cemas, tapi ini udah menuju pada gangguan kecemasan? Ya, yang paling mudah adalah dengan memperhatikan kebiasaan sehari-hari Pak. Jadi ketika ada kebiasaan yang berubah drastis, ya, kemudian juga fungsi kita yang penting sehari-hari seperti makan, tidur, itu juga berubah drastis. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan orang dewasa, dan kemudian perlu juga untuk mungkin membantu dengan cara kita mulai bertanya ke anak. Jadi, tapi juga jangan segera mengambil kesimpulan terlalu cepat, tapi mulai coba lebih peka dan mulai juga banyak berbicara dan bertanya ke anak kita. Jadi ketika anak-anak remaja kita sudah mulai terlihat melakukan hal-hal yang lumayan berbeda atau menyimpang dari yang rutin ia kerjakan, boleh jadi, belum tentu, boleh jadi ia sedang mengalami kecemasan. Bisa jadi. Jadi kita orang tua perlu mendekati, paling tidak untuk menyatakan empati tadi kepada mereka ya. Betul. Oke, jadi kecemasan ini sangat berbahaya. Jadi kalau ia tidak bisa diatasi, itu dampaknya terbesar apa ke depan ini, Pak? Ya, ketika seorang cemas dan kemudian mereka tidak mampu untuk mengatasi, tidak punya strategi yang baik, depresi, kemudian malah itu membuat akhirnya menarik diri, ya,
secara sosial, dan akhirnya mereka jadi tidak mampu untuk membangun kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas-tugas misalkan. Nah itu nanti bisa berdampak ke sekolah, mungkin juga ke pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan, atau ke proyek-proyek tertentu yang mereka harus kerjakan begitu. Jadi akhirnya itu semua jadi sangat terganggu sekali. Jadi gangguan kecemasan kalau nggak bisa diatasi dengan baik, ia bisa membuat anak mengalami depresi yang berat. Berarti kalau udah begini kan sebenarnya orang tua kelihatannya perlu mencari pertolongan pada profesional. Betul. Ini juga salah satu persoalan lain karena tidak semua orang merasa perlu mencari pertolongan ya kepada para seperti psikolog. Betul. Karena dianggap kalau ke psikolog itu kayaknya saya ini orang gila apa? Padahal hanya orang sehat. Yang mau datang ke psikolog sebenarnya karena dia ingin terus mengalami masih merasa sehat. Oke Pak, bagaimana dengan gejala emosi remaja yang katanya tadi? Apakah betul gejala emosi remaja itu gampang swing gitu Pak? Apakah benar begitu? Ya, di masa remaja ini mereka mampu sebenarnya Pak mengenali emosi mereka sendiri. Oh, betul. Jadi ini yang disebut dengan konsep meta emotion. Jadi seorang yang sudah mulai dewasa mulai memahami bahwa ketika dia marah ya, ada gejolak, ada perasaan yang muncul, bahwa dia juga mulai mengembangkan konsep saya sedang merasa tidak nyaman dan ini adalah kemarahan begitu. Nah, hanya masalahnya adalah justru bagaimana mereka ya mampu untuk menerimanya, mampu untuk mengenalinya bahwa ini saya sedang marah gitu, saya sedang kesal, saya sedang sebaliknya ya, saya sedang gembira, saya sedang senang begitu. Jadi ini sebenarnya langkah pertama yang perlu dibangun ya, bahwa mulai dari masa remaja ya mereka perlu mengenali ya emosi-emosi apa yang mereka sedang alami, dan memberi nama bagi betul dan tidak perlu juga untuk ditutupi ya gitu ya Pak, tidak perlu untuk disembunyikan. Misalkan waktu marah ya harus ditekan, disembunyikan gitu ya. Nah itu malah tidak menolong begitu. Jadi ketika anak remaja mengalami tadi yang Bapak sebut sebagai swing gitu ya, nah justru tugas kita atau orang dewasa, orang tua adalah untuk apa yang sedang kamu alami? Apakah kamu sedang marah? Kamu sedang kesal begitu? Jadi itu yang kita perlu kembangkan begitu Pak. Jadi sebenarnya orang tua tuh perlu perlu terus memberi perhatian yang ekstra ya, dan kesabaran tingkat dewa kelihatannya. Karena ya ada mungkin orang tua yang punya begitu anaknya marah, dia bukannya bertanya tapi ya balik. Betul. Marah, apa-apaan sih kamu? Itu tidak menolong sama sekali. Tidak menolong Pak, karena justru ketika respons demikian gitu ya, sebenarnya kan tadi bahwa anak-anak mereka punya sesuatu yang mendorong kenapa mereka mengekspresikan demikian, kenapa mereka marah gitu, kenapa mereka misalkan cuek ya. Anak yang misalkan ketika mendengarkan perintah atau instruksi dari orang tua lalu dengan cueknya Oke. Wah, kan orang tua kesel ya Pak ya. Kalau udah diperintah cuma jawabnya gitu, aduh gimana rasanya, dongkol gitu loh. Nah, tapi ya tadi seperti yang saya katakan ya, jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa bukan berarti mereka itu tidak peduli ya. Justru kita perlu untuk seperti yang tadi Pak Arhanus katakan, sabar, perlu tetap berulang-ulang menyampaikan kalau itu memang satu kegiatan atau satu instruksi yang perlu dilakukan terus-menerus, tapi kemudian juga perlu menanyakan ke mereka gitu ya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan saat itu begitu. Jadi itu semacam cek gitu loh Pak, bahwa saya memang bisa memahami apa yang sedang mereka alami, mereka pikirkan, mereka rasakan, tanpa kita harus kemudian menyimpulkan sendiri, ini memang anakku ini kurang ajar, nggak peduli dan sebagainya. Nah jadi artinya Pak, kalau saya kaitkan dengan yang tadi Pak Evans katakan bahwa kecenderungan anak-anak remaja ini untuk lebih terbuka, lebih berani mengekspresikan yang mereka rasakan di media sosial. Saya depresi, saya marah, saya cemas, gila lu, ya, gua hajar lu kalau lu gini. Ya. Apakah itu sebenarnya cerminan bahwa ada orang atau banyak orang tua atau adalah orang tua yang gagal menempatkan dirinya sebagai orang tua, sehingga anak-anak itu kan semestinya di rumah dia bisa mengekspresikan kemarahannya dong.
Kalau sampai dia melampiaskannya di media sosial, apakah karena memang tidak ada tempat di rumah untuk melampiaskan, bukan melampiaskan deh, menyalurkan yang sedang dirasakan itu? Iya. Bisa demikian, bisa juga dilihat begini Pak, bahwa memang media sosial kita, internet kita itu menyediakan ruang yang begitu terbuka dan juga sepertinya tanda kutip memberikan penerimaan yang semu, Pak. Akhirnya semua orang, terutama apalagi anak-anak remaja, itu bisa mengekspresikan begitu bebasnya tanpa mereka merasa dihakimi, begitu. Walaupun tentu saja ada juga ya komentar-komentar yang wah haters yang kemudian mereka komen luar biasa ininya ya, tetapi akhirnya mereka melihat bahwa mereka bisa saja mengemukakan apapun di situ, begitu. Nah, ini yang perlu juga kita pahami, yang kalau saya seringkali bilangnya begini, Pak. Nah, bagaimana justru peran orang tua itu perlu terlibat. Bayangkan, Pak, ya, daripada ya ada orang-orang ya yang tidak Anda kenal, begitu, Pak. Yang mungkin juga mereka tidak bertanggung jawab ke anak-anak Anda. Dan malah mereka terlibat dengan mereka. Bukankah justru kita yang sangat mengenal mereka, yang mengasihi mereka, yang perlu terlibat dengan mereka? Gitu. Ini kan pandemi ini kan ada beberapa mungkin masuk SMA dan sampai sekarang dia belum pernah bertemu dengan teman sekelasnya. Lalu kan kita berdoa, andaikan pandemi ini semakin terkontrol, berarti kan kembali, udah mulai sekarang sebenarnya onsite. Kan ada perubahan itu, Pak. Dulu sekolah bersama, lalu sekarang sekolah di rumah, yang menimbulkan persoalan ketika awalnya. Sekarang mungkin udah mulai adjust dengan belajar apa istilahnya itu jarak jauh ya, PTMT, Pak. PTMT tatap muka terbatas kan. Udah mulai melakukan adjustment, tiba-tiba sekarang mulai masuk lagi tatap muka penuh misalnya, seperti itu. Apa yang bakal dialami, tekanan baru apakah yang mungkin dialami oleh anak remaja, dan apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua supaya tetap terkoneksi? Ini karena ya begini, dulu menyesuaikan diri dengan online, sekarang udah udah senang online, mesti onsite lagi. Di gereja juga sama. Betul. Dulu enak ke gereja, sekarang mereka udah terbiasa dengan kebaktian online. Sekarang onsite harus dipaksa ke gereja. Anaknya maunya di online saja. Nah, apa yang perlu? Bagaimana orang tua merespon ini supaya mereka tetap menjadi teman? Ya, daripada anak kita akan jadi teman dari orang entah siapa, ya tentu kita lebih baik. Apa yang perlu dilakukan orang tua dan apa tadi tantangan yang baru itu, Pak? Iya, wah jujurnya saya pribadi juga sedang belajar gitu loh, Pak. Mencermati apa yang sedang terjadi, mengalami ini, dan saya pikir ya dunia kita juga sedang belajar, Pak. Dunia kita juga sedang beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat ini, begitu. Oleh karena itu memang mungkin menurut saya ya, kita semua baik sebagai orang tua, orang dewasa, bahkan mungkin kalau ada anak remaja yang juga mendengarkan saluran ini, kita semua perlu untuk bersama-sama begitu ya beradaptasi. Memang ini merupakan fase-fase penting di mana seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi, banyak sekali adaptasi-adaptasi yang perlu dilakukan. Menurut saya minimal dua hal, Pak, yang perlu dilakukan. Pertama itu sikap adaptasi yang luwes begitu, Pak. Jadi luwes itu ya kalau kita terjemahkan, jadi kita bisa lentur, tapi tetap ada tujuannya yang jelas. Kayak main layangan gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi tetap lentur gitu. Jadi kita perlu memiliki satu sikap yang lentur seperti itu, luwes begitu. Yang kedua adalah tetap punya tujuan. Jadi kita tahu bahwa misalkan jadi tadi dalam rangka kita mau membangun interaksi sosial dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan lingkungan. Nah, apa yang bisa dilakukan ya dengan keterbatasan yang ada, ya kita bisa beradaptasi, tapi tetap ada koneksi-koneksi yang dilakukan. Misalkan di masa yang terbatas ini mungkin orang tua bisa membuat satu event bersama dengan teman dari anak remaja tersebut, ya terbatas ya, begitu kan. Tetapi itu tetap bisa membangun koneksi-koneksi yang penting, yang dibutuhkan oleh anak, daripada hanya terus berada di rumah saja atau pergi sekeluarga saja. Lalu itu juga tidak menolong buat anak tetap mempunyai koneksi. Jadi betul ya, benar. Jadi
teman-teman yang saling kenal itu orang tua kenal juga anak teman sekolahnya, Iya. dibuat event bersama ya Betul, Pak ya. betul. Jadi walaupun terbatas tetapi tetap ada Betul. pertemuan-pertemuan itu. Iya. Ya, nggak terpikir oleh saya sih Pak. Iya. Karena saya nggak benar nanya. Wah, Bapak sudah lulus sebagai orang tua anak remaja. Oh, anak remaja. Ini Pak, ini tak terasa nih udah mau habis di acara kita. Ini pertanyaan terakhir saya nih Pak. Di tengah segala perubahan yang tadi ya, ada perkembangan otak yang sangat luar biasa. Ada perubahan-perubahan emosi, butuh ruang, tapi juga perlu pertolongan. Di tengah semua tadi perubahan yang terjadi, apa sih yang sekali lagi perlu dilakukan oleh orang tua agar mereka tetap terkoneksi dengan anak remaja mereka, Pak? Ya, saya pikir ini kesempatan yang baik ya. Pertama, kita bisa memahami bahwa peran kita sebagai orang tua orang dewasa ini justru luar biasa ya Pak. Melihat bahwa kesempatan menjadi orang tua anak remaja adalah kesempatan emas Pak. Ini adalah golden opportunity di mana keterlibatan orang tua akan sangat berdampak signifikan bagi anak remaja. Seringkali saya menerjemahkannya gini Pak. Kalau anak umur 5 tahun, dia salah belok Pak, kita bisa belokkan dia. Tapi kalau anak remaja kita yang salah belok, mungkin lebih fatal akibatnya. Nah, oleh karena itu kesempatan ini bisa dilihat sebagai justru kesempatan bagi orang tua untuk menolong, mendampingi, bersama-sama berlatih dengan anak-anak remaja untuk mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan penting dalam diri mereka. Tadi yang seperti saya sebutkan, mengambil keputusan, untuk berempati, untuk mereka juga mampu mengelola emosi diri mereka. Nah, anak-anak ini secara hardware-nya sudah siap, tapi mereka butuh praktek. Jadi mereka butuh untuk mereka sendiri yang mampu melakukannya. Dan inilah kesempatan orang tua untuk memberikan ruang itu. Kesempatan mereka untuk gagal, kesempatan mereka untuk melakukannya sendiri, kesempatan mereka untuk membangun juga rasa percaya diri bahwa mereka mampu mengerjakan sesuatu, juga mampu membangun relasi dengan orang lain. Nah, ini adalah ruang-ruang yang perlu diciptakan. Sementara orang tua sendiri, ya kita perlu bersama-sama terus belajar. Apalagi di masa pandemi ini, saya pikir kita semua perlu untuk terus beradaptasi. Kita juga terbuka dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada, tetapi tetap dengan tujuan bahwa kita sangat merindukan dan berharap bahwa anak-anak kita akan suatu saat kelak akan menjadi orang dewasa, dan mungkin tidak terlalu lama sebenarnya, namun mereka akan siap menghadapi tantangan karena kita yakin bahwa kita bersama-sama sudah berjalan bersama dengan mereka. Baik Pak Evan, terima kasih. Sungguh sangat memberkati, ini memperkaya. Jadi memang sekali lagi para sahabat, para orang tua remaja, memang tidak mudah untuk terus terkoneksi dengan anak-anak remaja kita. Tetapi kita tetap punya kesempatan, kita dapat tetap terkoneksi bila kita belajar memahami perspektif mereka, ya, menjadi teman bagi mereka, ya, dengan segala macam tips tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Evan. Saya percaya ini akan menolong kita sebagai orang tua untuk tetap terkoneksi dengan remaja, dan para remaja pun, orang tuamu itu pengen banget dekat loh sama kamu. Ya, tolong juga mereka supaya tetap terkoneksi dengan Anda. Oke, sampai di sini jumpa kita dalam episode kali ini, dan kita akan bertemu pada episode mendatang, tentu dengan topik yang berbeda dan topik yang tetap relevan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.